Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi. Rada seru sithik. Oh, selamat pagi. Ya, Terima kasih. Eee, ini, permintaan penonton ini, pemirsa dari channelnya Baluran Punya Cerita ini minta review, budidaya maggot. Kebetulan Pak Sugeng ini adalah pembudidaya maggot, di daerah mana Pak Sugeng? ini daerah Gundangan, Tirtomulyo, Kretek, Jalan Samas, Itu Gundangan, Tirtomulyo, Kretek, Kretek, Bantul, Bantul. Yogyakarta. Ya, betul. Ini tadi saya mampir silaturahmi, kebetulan Pak Sugengnya juga punya waktu sehingga kita bisa berbincang-bincang mengenai budidaya maggot. Sudah berapa lama Pak Sugeng budidaya maggot? Dalam budidaya maggot, saya awali itu udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Jadi dari sekarang nampaknya bisa berkembang terus, akhirnya saya lanjutkan sampai sekarang ini. Terus yang memotivasi untuk budidaya maggot itu apa? Apa mungkin karena pembuangan sampah yang repot sehingga untuk mengantisipasi sampah, atau memang dari segi fungsi dari maggot itu bisa untuk pakan ternak atau gimana? Nah, itu begini Mas. Pada awalnya saya itu pengen budidaya ikan. Ya. Nah, budidaya ikan itu tapi terkendala dengan pakan pabrikan yang terlalu tinggi. Ya. Lalu saya sharing-sharing sama kawan-kawan, makanya tercetus maggot yang ternyata bisa efektif. Selain bisa untuk pakan, juga untuk pembersihan sampah, karena itu pengurai sampah yang efektif. Itu nggak ada tandingnya Mas, itu 20 hari sudah jadi pupuk organik, dan 20 hari sudah bisa dipanen maggotnya. Dan caranya itu cuman mudah asalkan kita ada kemauan, jadi tidak perlu ada modal, yang penting ada kemauan, makanya saya jalani sampai sekarang ini. Itu cukup simpel ya, itu budidaya maggot itu ya, untuk selain untuk pakan ternak termasuk lele, juga ayam, bebek, mentok itu juga ternyata maggot itu bisa untuk memproses sampah-sampah yang sekarang itu katanya di TPA itu ada masalah karena sudah terlalu banyak sampah menumpuk, sehingga diharapkan sampah rumah tangga itu bisa diproses di tempat warga masing-masing, sehingga bisa mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Kurang lebihnya begitu Pak Sugeng ya. Ya, kita Dan kan salah tidak satunya yaitu maggot ini adalah pemproses sampah yang luar biasa. itu tercepat karena waktunya cuma 20 hari sudah jadi pupuk organik dan pupuk berkualitas. Oh, itu berarti bekas dari maggotnya itu bisa untuk pupuk organik gitu ya? Ya, itu Itu istilahnya kasgot namanya Mas. kasgot. Ya. Terus itu maggotnya itu memang bisa, kira-kira saat ini itu berapa kilo per hari, atau mungkin 1 minggu berapa kilo? Untuk yang sekarang itu bisa 1 kali rotasi atau klasemen itu maggot, itu saya tetaskan itu per 5 gram 1 hari. Untuk hasilnya bisa mencapai 10 kilo per hari atau per 5 gram. Per 5 gram bisa mencapai 10 kilo kilo maggot fresh. maggot fresh masih hidup dia. Ya, maggot masih hidup. Terus di sini berarti setiap hari itu bisa panen
10 kilo itu Ya, kurang satu lebihnya? kotak. Satu hari Oh. satu kotak. Jadi kalau mau usaha maggot yang efektif diusahakan punya kotaknya itu atau tempatnya atau medianya itu Mhm. atau yang udah beli itu nama biopon itu diusahakan minimal 20 petak. Oh. Jadi kalau 20 petak itu maknanya bisa panen setiap hari ya? Setiap hari satu, susul menyusul. Oh, terus sementara ini maggot yang diproduksi itu kemana saja ini? Untuk makan unggah sendiri, ikan sendiri atau ada dijual sebagian mungkin? Ya sebagian ada pembeli yang untuk umpan mancing itu Mas, itu nampaknya sedikit-sedikit tapi ternyata banyak hobi mancing jadinya terserap ke situ itu udah hampir separuh. Oh gitu. Nah, lalu untuk saya sendiri karena sambil uji coba itu saya aplikasikan ke ayam petelur. Nah, itu terbukti dengan adanya pakan maggot tanpa pabrikan itu jadwal dari umur 0 sampai 5,5 bulan juga sudah bertelur. Nah, itu sampai sekarang masih berlanjut. Dari 0 sampai 5,5 bulan itu Sudah bertelur sudah bertelur. sesuai dengan pakan yang diaplikasikan pakan pabrikan, Mas. Oh, berarti sekarang masih ada itu ya untuk uji coba ayamnya. Masih ada dan itu masih produktif terus. Ya walaupun nggak 100%, istilahnya dalam perhitungan itu 70%, 80% itu bisa tanpa pakan pabrikan ini. Oh, ini solusi ya. Ya, Suatu solusi bahwa maggot ini bisa untuk pengganti makan pabrikan. makanan ternak, makanan pabrikan itu. Ya. Jadi sangat-sangat efisien dalam biaya Ya mengurangi biaya produksi. mengurangi biaya produksi, betul. Nah, biar nggak tergantung dengan naik turunnya harga pabrik itu nggak bermasalah. Yang penting kita ada katul, dikasih maggot sama bahan-bahan yang ada di sekitar termasuk hijau-hijauan. Daun-daun. Nah, tapi proteinnya cukup maggot. Nah, itu Mas yang saya lakukan sementara ini. Oh, jadi gitu ya. Terus itu maggot yang sekarang itu apa juga melayani pembeli untuk bibit atau telurnya mungkin? Ya, untuk melayani sebatas kami stoknya itu dalam satu hari melebihi 5 gram, itu seandainya ada yang membutuhkan, itu boleh. Tapi kalau kurang dari 5 gram, ya untuk menyukupi kuota sendiri, Mas. Oh ya. Termasuk maggotnya misalnya ada lebih mungkin bisa dijual atau mungkin ada pesan bisa melayani? Kalau ada lebihnya selain yang saya aplikasikan itu saya keringkan. Tapi karena masih alatnya manual, ya masih ujungnya sangrai, Mas. Oh, disangrai bukan open ya? Disangrai. Kalau untuk open itu kayak open roti itu ternyata kami tidak mampu karena harus ada open khusus yang itunya pokoknya harus Seperti ada. molen itu ya? Nah, seperti molen itu. Nah, sekarang sebenarnya untuk sangrai ternyata hasilnya juga bagus. Itu juga kandungannya ya sebatas kita nggak nyangrai sampai gosong, itu kualitasnya nggak kalah sama yang di open itu. Oh, berarti ya kalau mau beli bibit itu telur maggotnya itu juga bisa, mau beli yang sudah kering atau tepung itu juga mungkin bisa Ya, melayani ya? melayani. Kalau tepung ya saya harap itu pesan. Gitu. Karena kami tiap hari itu bikin tepung. Karena merupakan sisa dari yang diaplikasikan, itu kami bikin tepung untuk pengawetan, ya untuk peningkatan produksi dari jalur-jalurnya maggot itu. Dan juga yang butuhnya itu seperti baby maggot. Dalam arti baby maggot itu yang sudah menetas dari selama 5 hari di media, yang siap ditabur di biopon, itu saya juga
menyediakan. Jadi hitungannya yo per tetasan per gram. Bukannya babynya ditimbang, tapi dari telurnya berapa gram sampai yang ke tadi baby. Misalnya 5 gram itu menjadi satu wadah, Mas. Satu wadah itu ya, mungkin itu yang dipertimbangkan dalam harga ya. Nah, ya begitu kan. Kadang salah paham dikiranya bibit itu ditimbang, sementara bibit yang baru 5 hari itu kadang belum nampak. Jadi misahkan dengan media itu kan nggak bisa. Berarti hitungannya pada telur gram. Ya, gram telur pada mulanya. Ya. Terus selama ini apakah misalnya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pengen latihan, misalnya pengen budidaya itu, apa bisa melayani di sini atau memang sudah pernah ada pelatihan di sini mungkin? Oh, masalah itu sebenarnya saya senang sekali kalau ada yang pengen usaha maggot, dan saya pun dengan senang hati akan membimbing sampai berjalan. Karena sementara ini sudah ada itu saudara kita yang dari Panjangrejo itu sudah minta pembelajaran, akhirnya saya kasih tahu, atau dalam 1 hari 2 hari dia sudah paham, akhirnya dia memelihara sendiri di rumah. Nah, sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan. Dan juga ada yang dari Pajangan itu dari datang. Juga ada, tapi dia skalanya cuman melihara itik katanya sama menrok. Berarti untuk produksi pribadi lah, untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan peternakan sendiri. Ya. Oh begini lur-lur, seandainya ada sedulur-sedulur itu mau belajar tentang budidaya maggot, Pak Sugeng ini siap memberikan ilmunya untuk pembelajaran dalam budidaya maggot, karena budidaya maggot ini betul-betul sangat menguntungkan di dalam peternakan, baik peternakan unggas ataupun peternakan ikan. Itu sangat membantu dalam produksi, penekanan biaya produksi pakan. Saya kira saya cukupkan sekian dulu. Nanti atau besok kita akan berbincang seperti bagaimana pemanen maggot, atau seperti apa upah itu ditampung di dalam sebuah lokasi hingga bisa menghasilkan telur-telur maggot. Ini nanti atau di segmen lain kita akan sambung lagi. Saya kira hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.